Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yecennya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Apakah ada kebetulan seperti itu? Bab 6206 sampai bab 6215. Dia masih kaget dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ketika dia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah mempelajari sesuatu yang mirip dengan prolog 9 Suan Tianjing lebih dari 20 tahun yang lalu, Ye Chen merasa pemahamannya tentang orang tuanya telah berubah secara drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya juga akan sangat terlibat dalam kultivasi. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka orang tua mereka mendapatkan prolog 9 Suan Tianjing lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagi Ye Chen, dampaknya sebanding dengan ledakan bom nuklir. Ayah saya mendapatkan prolog 9 misteri surga secara tidak sengaja, yaitu kata pengantar 9 misteri surga, tetapi saya melewati prolog ini dan mendapatkan 9 misteri surga secara tidak sengaja di Jikingtang 20 tahun kemudian. Apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jika kedua buku ini bukan kebetulan, apakah ada hubungan yang tak terelakkan? Memikirkan hal ini, sementara Ye Chen terkejut, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Bertahun-tahun setelah orang tua saya meninggal, saya kebetulan berjalan di jalan yang tidak mereka selesaikan. Mungkinkah Tuhan mengatur cara ini untuk membiarkan saya mewarisi warisan orang tua saya? Tetapi jika memang demikian, lalu mengapa orang tua saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya saat itu? Adapun keraguan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada An Chong Kiu, "Paman, apakah orang tua saya mengatakan bahwa mereka mengacaukan seseorang atau organisasi apa?" An Chong Kiu berkata, "Setahun sebelum ibumu meninggal, begitu dia ketika saya membawamu kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kakek nenekmu, dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia dan ayahmu menyinggung organisasi yang sangat tua karena mengeksplorasi masalah yang sangat penting." Ye Chen bertanya dengan cepat, "Organisasi ini disebut apa?" Sebelum An Chong Kiu dapat menjawab, lelaki tua An Qishan berkata, "Chener, ibumu berkata saat itu bahwa organisasi yang dia dan ayahmu sakiti disebut Poking Hui, organisasi yang didirikan pada akhir dinasti Ming dan telah berkembang ke zaman modern sangat kuat. Namun, saya tidak menganggapnya terlalu serius pada waktu itu, karena Qing Gang dan Hongmen, organisasi ini memiliki sejarah ratusan tahun, tetapi mereka hanya sedikit lebih terkenal, dan saya tidak memiliki kekuatan nyata untuk dipamerkan. Apalagi, ibumu mengatakan pada saat itu bahwa pemimpin organisasi ini mungkin telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Saya pikir ini tidak masuk akal dan belum melepaskannya hatiku." Pada titik ini, lelaki tua itu berkata dengan sangat menyesal, "Jika aku menganggap serius apa yang ibumu katakan pada waktu itu, mungkin situasinya akan menjadi situasi yang berbeda." An Chong Kiu tidak bisa membantu menghela nafas. Saat itu, kami tidak menganggap serius kata-kata kakak saya. Kami selalu merasa bahwa dia mungkin mengikuti kakak iparnya untuk mempelajari apa yang ada dan apa yang tidak, dan dia sedikit gila, tapi kami tidak pernah menyangka banyak hal luar biasa yang dia katakan. Sekarang sepertinya semuanya menjadi kenyataan.
Ye Chen melihat bahwa lelaki tua itu terlihat sangat menyesal, dan sebagian besar keluhan sebelumnya berkurang dalam waktu singkat. Jadi dia menghiburnya, "Kakek, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dengan kekuatan menghancurkan King Hui, jika seluruh keluargaan terlibat, mereka mungkin telah menderita bencana lebih dari 20 tahun yang lalu. Kekuatan asosiasi pemecah es adalah jauh di luar imajinasi Anda. Mudah bagi mereka untuk berurusan dengan keluargaan." Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Kekuatan mereka, saya sudah mengalaminya ketika saya berada di New York terakhir kali. Mereka akan menghabiskan begitu lama memasang agen rahasia di samping kita, pernikahan, melahirkan, semuanya sangat logis, dan tidak ada cacat sama sekali. Ketika saya memikirkannya sekarang, saya masih merinding. Siapa yang akan menghabiskan waktu begitu lama, waktu merencanakan konspirasi, terlebih lagi, mereka sudah memiliki tangan dan mata di langit. Bagaimana kita bisa tenang, dan mereka sudah memikirkannya begitu lama?" Ye Chen berkata dengan serius, "Aku juga tidak mengerti masalah ini. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin membunuh semua orang di keluargaan, mereka dapat dengan mudah melakukannya dengan mengirimkan 1 atau 2 master sejati. Tetapi dalam 20 tahun terakhir atau lebih, mereka tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun. Dan saya tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyerang keluargaan baru-baru ini." Paman kedua Ye Chen, An Kaifeng, berkata saat ini, "Mungkinkah keluargaan memiliki sesuatu yang ingin mereka lakukan? Apa yang selalu kamu inginkan?" Orang tua itu bertanya balik, "Jika ya, apakah itu?" Seorang Kaifeng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Ayah, aku bahkan tidak memikirkannya apa itu, tapi saya baru saja mengusulkan kemungkinan untuk semua orang lihat apakah ada petunjuk untuk ditambahkan." Orang tua itu mengerutkan kening, berpikir lama, dan berkata, "Ketika kondisi saya memburuk, saya tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Saudara perempuanmu meninggal, tetapi beberapa hari sebelum saudara perempuanmu meninggal kenangan beberapa tahun terakhir ini semakin jelas dalam pikiranku. Jadi aku dengan hati-hati mengingat untuk waktu yang lama dari saudara perempuanmu mengikuti saudara iparmu ke Huaxia untuk tahun-tahun sebelum kakakmu meninggal. Setiap detail pertemuan. Pada tahun-tahun itu, kakakmu pada dasarnya tinggal di Huaxia, tetapi dia akan membawa Cener kembali mengunjungi kerabat setiap tahun selama liburan. Selama periode ini, adikmu tidak memberitahu kami sesuatu yang aneh, dan tidak mempercayakan kami dia memberi kami apapun untuk kami simpan, sampai dia kembali ke Amerika Serikat untuk terakhir kalinya 1 tahun sebelum kematiannya. Dia hanya memberitahu kami tentang situasi dinasti Qing, tapi dia tidak memberi kami apa-apa. Jadi, apa yang tidak dapat dipahami adalah bahwa masyarakat Poking telah mengawasi kami selama 20 tahun. Apa sebenarnya yang mereka tonton?" Paman ketiga Ye Chen, An Zaonan, terdiam beberapa saat, dan kemudian bertanya dengan ragu, "Ayah, mungkinkah mereka mengira saudara perempuan saya akan meninggalkan sesuatu untuk kami? Tetapi butuh 20 tahun untuk akhirnya memastikan bahwa saudara perempuan saya tidak meninggalkan sesuatu yang berguna untuk kami, kepada mereka. Jadi mereka menjadi marah dan ingin membunuh kita." Seorang Kishan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Hal-hal yang Anda katakan secara teoritis dapat dipertahankan, tetapi saya tidak berpikir mereka harus sebodoh itu. Mereka sangat kuat, bagaimana bisa butuh 20 tahun untuk masalah sepele seperti itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi?" Menurut Cener,
Ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan kita. Mereka telah mengamati kita secara diam-diam selama 20 tahun, seperti berjongkok di tanah tanpa melakukan apa-apa, menatap semut selama 20 tahun, hanya untuk lulus waktunya sama sekali tidak masuk akal. Jadi pasti ada motif di balik ini yang bisa menandingi 20 tahun waktu dan energi yang telah mereka investasikan. Seorang Zaonan mengangguk ringan dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan membuat akal." Seorang Kishan memandang Li Yalin dan berkata, "Yalin, Anda adalah seorang detektif Tiongkok yang terkenal. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini?" Li Yalin berkata, "Dari pengalaman saya dalam memecahkan kejahatan selama ini bertahun-tahun, semakin banyak kasus besar membutuhkan banyak waktu untuk melakukan persiapan awal. Seperti contoh yang baru saja Anda buat, Paman An, kemungkinan seseorang menatap semut selama 20 tahun hanya untuk menghabiskan waktu sangat kecil. Jika dia benar-benar mempelajari semut selama 20 tahun pada tahun 2009, tujuannya mungkin untuk mempelajari metode untuk memusnahkan semut sepenuhnya. Jadi saya setuju dengan Anda bahwa mereka pasti memiliki motif yang hebat." Li Yalin berkata lagi, "Adapun mengapa mereka sekarang menetap bawah, saya pikir ada dua kemungkinan. Satu adalah menurut rencana mereka. Mereka ingin melakukannya sekarang untuk mencapai tujuan mereka yang sebenarnya. Dan yang lainnya adalah mereka tidak berpikir untuk melakukannya sekarang karena beberapa faktor lain. Ini, mereka terpaksa memulai lebih awal." Ye Chen merenung sejenak dan bertanya kepada An Chong Kiu, "Paman, apakah kamu membaca 9 misteri?" An Chong Kiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sangat khawatir tentang hal-hal ini pada saat itu. Saya sama sekali tidak tertarik pada apapun, jadi saya tidak memperhatikan." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu, apakah Anda tahu kemana perginya buku ini?" An Chong Kiu terus menggelengkan kepalanya, "Orang tuamu mempelajari buku itu. Setelah membaca buku itu, saya pergi ke Huaxia tanpa alasan, dan saya tidak tahu persis kemana perginya buku itu." Ye Chen mengangguk, "Sepertinya miliknya orang tua meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke China, yang tidak dia pikirkan sebelumnya. GHXSW C0 sebelumnya." Karena dalam ingatan Ye Chen, kakeknya relatif acuh tak acuh terhadap ayahnya, dia selalu berpikir bahwa orang tuanya adalah segala macam tekanan dari kakeknya. Jadi dia dengan tegas kembali ke Yanjing, meletakkan dasar untuk pembunuhannya di masa depan. Membayangkan. Tapi sekarang tampaknya mereka seharusnya mendapatkan kata pengantar 9 misteri secara tidak sengaja di Amerika Serikat. Setelah mempelajari buku ini, keduanya membuat keputusan untuk kembali ke China, dan motivasi sebenarnya mereka untuk kembali ke China seharusnya adalah untuk jelajahi 9 misteri, misteri kata pengantar 9 sutra mendalam. Rahasia umur panjang yang disebutkan oleh Paman Changsheng sebelum kematiannya mungkin terkait dengan petunjuk yang diambil dari kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba memikirkan detailnya. Jadi dia bertanya pada An Qishan, "Ngomong-ngomong, kakek, sebelum orang tuaku meninggalkan Yanjing ke Jinling, mereka memiliki banyak masalah dengan keluarga Ye. Keluarga itu memiliki beberapa konflik. Apakah Anda pernah mendengar tentang masalah ini?" "Ya," seorang Kishan berkata, "ayahmu memang memiliki beberapa masalah dengan keluarga Rothschild saat itu, dan versi yang dikabarkan adalah bahwa keluarga Rothschild ingin mengakar di Tiongkok dan memperluas minatnya di China,
dia telah berperang secara terbuka dan diam-diam dengan keluarga besar di China. Saat itu, ayahmu mengumpulkan banyak keluarga dan menyatakan perang terhadap keluarga Rothschild bersama-sama. Setelah bertarung dengan keluarga Rothschild selama beberapa putaran, keluarga Rothschild mundur dari Huaxia, dan pada saat yang sama, mereka memiliki dendam terhadap ayahmu. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mengatakan itu adalah versi yang banyak dikabarkan oleh dunia luar, tetapi bagaimana dengan situasi sebenarnya?" Seorang Qishan mendecakkan bibirnya dan berkata, "Situasi sebenarnya sangat halus. Sejauh yang saya tahu, keluarga Rothschild pada awalnya tidak ingin menargetkan keluarga besar Tionghoa itu. Mereka awalnya ingin membentuk usaha patungan dengan keluarga domestik di beberapa ladang panas, dan bahkan berinisiatif untuk menunjukkan bantuan mereka kepada ayahmu. Ternyata..." Berbicara tentang ini, An Qishan menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Akibatnya, ayahmu mencap mereka sebagai gangguan keuangan begitu dia muncul, dan kemudian mengandalkan pengaruhnya sendiri untuk mengumpulkan banyak sumber daya keuangan dan material. Saya memberi mereka pukulan besar, dan kemudian kepala keluarga Rothschild wilayah Asia Pasifik berinisiatif untuk mengunjunginya di Yanjing, tetapi dia tidak melakukannya, tidak mengatakan apa-apa, dan ditampar oleh ayahmu, dan akhirnya keluar dari kantor ayahmu, menutupi wajahnya dan pergi ke bandara Yanjing, dan langsung terbang kembali ke Amerika Serikat untuk mengadu kepada penanggung jawab keluarga Rothschild." Ye Chen tercengang, dan berseru, "Jika negosiasi tidak cukup baik untuk menamparkan pihak lain, itu bukan gaya ayahku." Seorang Qishan mengangguk, "Itu bukan gaya ayahmu, tapi tamparan itu memang dilakukan oleh ayahmu." Ye Chen bahkan lebih bingung, dan bergumam, "Dalam kesan saya, ayah saya masih sangat sopan. Bagaimana dia bisa bertarung dengannya?" Semua orang juga bingung. An Qishan mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saat itu, keluarga Rothschild orang yang bertanggung jawab, saya telah menelepon untuk mengeluh, dan saya tidak tahu mengapa ayahmu melakukan ini." Li Yalin bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini, "Paman An, kamu mengatakan bahwa Ye Changying menamparkan keluarga Rothschild Asia Pasifik tahun berapa tamparan di wajah oleh penanggung jawab distrik?" Seorang Qishan berpikir sejenak, dan berkata, "Beberapa bulan sebelum kecelakaan mereka, Ye Changying diusir dari rumah oleh keluarga Ye karena kejadian ini." Li Yalin tiba-tiba berkata, "Apakah dia sengaja melakukan ini untuk membuat marah keluarga Rothschild, dengan sengaja menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya diusir oleh keluarga Ye? Saya pikir dia mungkin merasakan bahaya saat itu, dan dengan sengaja menggunakan ini temukan cara untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Ye, karena berbagai alasan." Bersambung